Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Akhwati fillah rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Begitulah kehidupan manusia dan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Hidupnya tidak lama, tak akan selamanya, dan dunia ini pun sementara. Bahkan nikmat dunia yang selama ini kita agung-agungkan dibandingkan nikmat surga di akhirat juga tak seberapa. Hakikat dunia dan kehidupan semacam ini sebenarnya sudah kita sadari betul oleh kita semua. Tapi kenapa kebanyakan dari kita acap kali lupa? Buktinya kita tetap saja menghabiskan sebagian besar waktu dan umur kita hanya untuk terus mengejar dunia, seraya melupakan bekal untuk akhirat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah oleh kalian bekal apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Bahkan kalau kita sadari, terkadang setiap hari yang menjadi kegundahan, yang menjadi kegelisahan kita adalah semuanya masalah urusan dunia. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang luar biasa, bagaimana kita sebagai seorang mukmin seharusnya menyikapi kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda, man kanat ad-dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuannya, farakallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah tertulis baginya. Artinya, barang siapa yang kegundahannya dunia dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari pagi ketemu pagi, itu selalu yang menjadi kegelisahannya adalah dunia, entah itu terkait urusan bisnis, urusan modal, urusan ketemu klien, urusan rapat. Pokoknya semua yang selalu dipikirannya hanya urusan dunia, dunia dan dunia. Maka di sini Allah mengatakan Allah akan membuat berantakan semua urusannya. Allah akan mengacaukan semuanya. Ini gak selesai, itu gak selesai. Yang ada semua masalahnya bertambah semakin rumit. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, Rasulullah menyampaikan bahwa kalau seseorang itu hidup di dunia ini hanya tujuannya dunia, Allah akan jadikan kemiskinan ada di kedua pelupuk matanya. Dan dunia ini tidak akan pernah mendatanginya kecuali hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya. Arti kefakiran di kedua mata adalah dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Ia akan terus merasa kurang dan terus merasa kurang, meskipun ia sudah memiliki segalanya. Dalam hadis yang sama, Rasulullah melanjutkan, waman kanat akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang tujuan daripada hidupnya adalah akhirat, jama'allahu amrahu, Allah akan kumpulkan seluruh urusannya.
Allah rekatkan seluruh urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Inilah kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa disampaikan kepada kita. Nabi mengatakan bahwa ternyata kaya itu tempatnya di hati dan miskin itu tempatnya di mata. Kaya itu ketika kita merasa cukup, diberikan nikmat seberapapun, ia selalu mengatakan alhamdulillah cukup. Rasa syukurnya ini akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Jika keberkahan itu selalu hadir dalam kehidupan seorang hamba, maka kebaikan demi kebaikan akan terus menghampirinya. Kita lihat para sahabat Rasul yang memiliki kelebihan harta, yang Allah karuniakan harta yang begitu banyak, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka memiliki harta berlimpah, bahkan setelah wafatnya saja mereka masih meninggalkan harta yang begitu banyak. Tapi harta itu tidak menjadi kegundahan mereka, tidak menjadi kegelisahan mereka. Bahkan harta itu menjadi kegelisahan terkait dengan urusan akhirat mereka. Mereka takut kalau harta yang dimilikinya sekarang ini menghalangi mereka untuk masuk surga. Maka mereka belanjakan semua harta tanpa berat hati di jalan dakwah. Mereka persembahkan semuanya untuk Islam. Ya, memang seharusnya begitu. Karena manusia terhadap dunia itu pilihannya adalah kita tuannya sehingga dunia menjadi budak kita, ataukah dunia yang menjadi tuannya sehingga kitalah yang menjadi budaknya. Pilihan itu ada pada kita. Maka Rasulullah bersabda, ta'isa abdud dinar wa dirham wa qatifah. Celakalah hamba dinar dan dirham dan kain sutra. Karena itu sungguh aneh jika kita sering melupakan urusan akhirat kita karena terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Yang jelas-jelas tak ada kebaikan sedikit pun pada diri seorang muslim yang sepanjang hidupnya tersibukkan oleh urusan dunia, seraya melupakan urusan akhirat. Apalagi dunia ini di mata Allah, Masya Allah, sesungguhnya tidak ada harganya sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan surganya. Bahkan Rasul mengatakan dunia ini tak lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk. Maka pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tidak tersibukkan oleh urusan dunia, apalagi sampai diperbudak oleh dunia. Tidak lain yaitu dengan menjalankan Al-Quran sebagai imam dan pembimbing kita. Saat Al-Quran menjadi imam dan pembimbing kita, insya Allah dunia akan menjadi sesuatu yang kecil di hadapan kita. Kita akan paham betul hakikat dari kehidupan dunia yang fana ini. Demikian sebagaimana ditegaskan oleh Abu Ishaq Al-Kirwani. Beliau mengatakan, betapa remehnya dunia bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dan bayangan kematian selalu terbayang di hadapannya. Sungguh berbahagia siapa saja yang menjadikan Al-Quran cahaya kalbunya dan pembuka akal fikirannya. Selain itu, memiliki teman-teman terbaik sangatlah penting bagi kita. Lalu pertanyaannya, siapakah teman terbaik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita bagaimana kita harus mencari teman terbaik dalam hidup kita. Rasulullah bersabda, teman terbaik adalah siapa saja yang pandangannya senantiasa mengingatkan kalian kepada Allah, yang pembicaraannya senantiasa menambah ilmu kalian, dan yang amalannya senantiasa mengingatkan kalian pada akhirat. Akhwati fillah rahimakumullah, ya, teman terbaik bukanlah yang membantu urusan keduniaan kita atau membantu kita sukses meraih banyak harta. Teman sejati justru yang membantu kita makin bertakwa, makin buat kita rindu akhirat, rindu surga, sekaligus membuat kita lepas dari perbudakan dunia.
Dengan kata lain, teman sejati kita adalah orang yang senantiasa membantu kita selalu ingat sama Allah. Teman seperti inilah kemudian yang disebut Allah itu sebagai waliullah, walinya Allah. Sebagaimana dituturkan oleh Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang disebut sebagai waliullah itu?" Kemudian Rasul menjawab, "Mereka adalah orang yang jika menyampaikan pandangannya senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhwati fillah rahimakumullah, pada akhirnya kehidupan kita di dunia ini hanya akan berakhir menjadi sebuah cerita. Cerita yang berakhir dengan sad ending atau happy ending, tergantung bagaimana kita menentukannya. Karena wahadainahu najdain, Allah sudah memberikan kita petunjuk kepada dua jalan, jalan ke surga atau ke neraka. Ketahuilah, ketika kita masih diberi waktu, pagi masih kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesempatan yang luar biasa buat kita untuk memperbaiki cerita yang akan kita wariskan. Jadi janganlah lalai, kehidupan kita di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, sedangkan dunia harganya tak lebih dari sepotong bangkai yang hina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.